heat waves in Paris have exposed the city's lack of trees. Urban planning expert Tanguy Ledantec has taken to the streets with his thermometer to measure the heat radiating off the asphalt. This area of Paris, outside the Garnier Opera House, is one of many so-called urban heat islands. Essentially, there are not enough trees to provide all-important shade. Ledantec's thermometer reads 56 degrees Celsius. That's 133 degrees Fahrenheit. 1 minute walk away, however, in the shade along the tree-lined Boulevard des Italiens, the reading was down to 82 degrees Fahrenheit. Record-breaking temperatures in France have underlined the need to strengthen the capital's natural defences against heat waves, which meteorologists say are intensifying because of global warming. The temperature of the asphalt is between 56 and 58 degrees because it is a material that stores lots of heat. That's due to the sun, to the air temperature, which currently is 36 degrees. These materials can store much more, which leads their surface temperature to be over 20 degrees more than the air temperature. So in places, the temperature that you feel is hotter than the middle of the Sahara. On peut avoir localement une température ressentie supérieure au milieu du Sahara. Paris ranks poorly among global cities for its green cover. Only 10% of Paris is made up of green space, such as parks and gardens, compared to London at 33% and Oslo at 68%. You can immediately understand what is going on when there are trees, actually a group of trees, because a single tree cannot do much on its own, poor thing. So when you align trees creating dense shade, straight away you can breathe. Paris City Hall wants to create islands of freshness and plans to plant 170,000 trees by 2026. It's also ripping up the concrete in dozens of school yards and laying down soil and vegetation instead. Jacques Baudrier is Deputy Paris Mayor tasked with the green energy transition in buildings. In Paris, schoolyard oases account for nearly 2 hectares of vegetation, over 100 schoolyards. So it's already significant. And then we also make the streets greener. That's the Make Your Neighbourhood Beautiful policy that I am putting forward. However, City Hall's green ambitions have provoked a series of protests. Ledantec and other ecology campaigners say the local authorities have been felling scores of decades-old trees to make way for garden spaces. They say that by redrawing the city's landscape and felling mature trees, authorities are countering their own ambitions. That's because young saplings are more vulnerable to drought and less useful in fighting against heat radiation. In April, tree surgeon Thomas Braille shot video of more than 70 trees being felled on the city's outskirts to make way for Mayor Anne Hidalgo's vision for a green belt around the city. They were in great shape because at 50 or 60 years old, a hackberry tree or a plane tree is almost never sick. It's important to understand that. They're fully equipped to defend themselves from diseases, fungi, and insects. And so we saw these trees being felled behind fences. Laut, Salmon berevolusi mengembangkan pompa garam di insangnya, yang memungkinkan mereka pindah dari air payau yang sedikit asin ke air laut sepenuhnya. Di Samudra Pasifik yang sejuk, salmon bebas mencari makan di samudra yang subur. Namun, setelah kurang lebih 1 tahun di laut, mereka akan kembali ke sungai asal mereka. Ini, salmon sepenuhnya menjadi ikan anadromus. Mereka bertelur di air tawar, kemudian bermigrasi ke laut ketika remaja, di mana mereka mencari makan. Waktu mereka menetap di laut berangsur meningkat, mulai dari beberapa bulan hingga selama 5 tahun, bahkan lebih. Sebelum pada akhirnya kembali ke sungai untuk mengubur telur mereka di bawah kerikil, di mana mereka begitu sampai di muara sungai, budayak muda akan menyesuaikan diri lebih baik lagi. Mereka beradaptasi dengan kondisi air baru dan makan sebanyak mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup di lautan. Di laut, beberapa salmon tetap berada di perairan pesisir, sementara yang lain segera bermigrasi ke utara untuk mencari makan. Salmon mungkin menghabiskan 1 hingga 7 tahun di lautan.
Selain tanah liat, kira-kira ada jenis-jenis tanah apa aja ya? Yuk kita simak videonya. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, ada tanah liat. Tanah liat ini sering digunakan teman-teman untuk membuat kreasi di sekolah. Selain itu, tanah liat juga dapat digunakan untuk membuat batu bara, gerabah, genteng, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada tanah humus. Tanah humus ini biasanya terbentuk dari pelapukan-pelapukan daun-daun dan juga batang pohon, serta ada percampuran dari kotoran hewan. Tanah humus ini sangat subur untuk menanam tanaman. Yang ketiga, ada tanah pasir. Tanah ini terbentuk dari batuan-batuan beku, memiliki butiran-butiran besar dan kasar, atau sering juga disebut dengan kerikil. Yang keempat, ada tanah merah atau laterit. Ini adalah jenis tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, tetapi unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan. Tadi teman-teman sudah mengenal tentang jenis-jenis tanah. Sekarang Bu Dini mau kasih tahu manfaat tanah. Kira-kira tanah itu berguna untuk apa aja ya? Bisa dimanfaatin apa aja ya? Nah, yang pertama, tanah itu bisa digunakan untuk menanam. Nah, sebelum kita punya pohon yang besar, itu kita menanamnya dengan menggunakan tanah, lalu dikasih bibit, lalu disiram. Insya Allah nanti pohonnya akan tumbuh menjadi subur. Nah, yang kedua, tanah itu sebagai penyerap air hujan. Nah, kalau nggak ada tanah, kira-kira air hujannya bisa apa ya? Nah, iya benar sekali. Kita bisa kena banjir karena tidak ada penyerapan air. Yang ketiga, tanah itu untuk tempat tinggal hewan. Nah, kira-kira hewan apa aja yang tinggal di dalam tanah? Ada cacing, ada semut, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah tanah itu bisa digunakan untuk buat gerabah. Gerabah itu seperti poci, teko, bisa buat genteng atap rumah yang terbuat dari tanah liat, dan juga bisa digunakan untuk batu bara. Oke, tadi itu kita sudah membahas tentang tanah. Ada jenis-jenis tanah dan juga manfaat tanah. Semoga video Bu Dini kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman di rumah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. मैं देख रहा हूँ पूरा ही इधर ये देखो ये सर देख रहा हूँ मैंने कर लिया काम मैंने काम कर दिया खड़ा वो देख रहा हूँ रोड भी आ रहा है रोड भी आ गया पुलिस में कोई भी नहीं था वो भी तो आगे डरने दूंगा
妈，完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了。出得我呢啲真係冇嚴重啊！而家要落地啊！哦，吹啦！我同佢插扑街嚟噶。哦。Warna pink ini namanya garam Himalaya. Garam yang berwarna pink ini diklaim lebih sehat dari garam dapur. Garam dapat diperoleh dengan cara menambang atau menguapkan air laut. Garam Himalaya merah muda adalah garam berwarna merah muda diekstraksi dengan tangan dan diproses secara minimal untuk menghasilkan panenan alami memungkinkan garam Himalaya merah muda memiliki banyak mineral dan elemen lain yang tidak menyantap olahan dari tumbuhan ini, saya selalu mengantuk berat. Katanya sih tumbuhan ini mengandung zat besi yang bisa bikin mata menjadi berat. Katanya, kangkung memiliki nama internasional bayam air. Kangkung tidak berkerabat dekat dengan bayam. Mereka lebih berkerabat dengan ubi manis. Dan ketika berbunga, bunga kangkung mirip dengan bunga morning glory. Itu karena mereka berasal dari famili yang sama, yaitu Convolvulaceae. Tumbuhan yang aslinya dari Cina ini telah dibudidayakan di seluruh Asia dan mendapat tempat spesial di Asia Tenggara. Namun, tidak di negara lain, seperti Amerika. Di sana, warga lokal dilarang menanam kangkung di tanah bebas dan adalah ilegal menanam kangkung tanpa izin di Amerika. Mengapa demikian? Jenis tumbuhan oportunis di lingkungan basah. Mereka tumbuh subur di daerah tropis hingga subtropis. Mereka dapat tumbuh dengan cepat di media manapun selama ada banyak air di sana. Batang dan daun kangkung secara tradisional dipanen muda dan dimasak dengan cepat menggunakan api yang tinggi untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih manis, lebih renyah, dan lebih segar. Kangkung memiliki rasa yang ringan, agak sedikit pedas, dengan cita rasa. Sekarang, tengah populer metode menanam kangkung dengan media terapung di atas kolam ikan atau akuarium. Sangat nyaman.